Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya jam olahraga yang baik. Ya, kalau saya pribadi, yang penting saya nggak sedang kurang tidur. Yang pertama, yang kedua, 3 atau 4 jam setelah makan. Itu adalah jam olahraga yang baik. Terkadang kita cukup makan tapi tidak cukup tidur. Nah, ini nggak bagus. Jadi siang atau malam, yang penting kita cukup tidur dan sudah makan 3 jam sebelum olahraga, maka itu adalah waktu yang baik. Itu kalau saya. Tapi ini saya bawakan eh, pandangan lain dari Kementerian Kesehatan, ya. Judul artikelnya adalah olahraga pada jam kerja. Nah, intinya ada di kalimat yang sudah saya blog ini, ya. Ini adalah pendapat dari Peter Antonio, seorang eh, personal trainer, kemudian instruktur kebugaran dan ahli gizi di eh, sebuah universitas yang di sini sebutkan universitasnya adalah ini, ya, cabang kebugaran fisik dari universitas di Inggris tersebut, katanya begitu. Dia menyebutkan bahwa waktu istirahat makan siang sebagai kesempatan emas untuk berolahraga. Nah, poinnya adalah di sini. Waktu istirahat makan siang sebagai kesempatan emas untuk berolahraga. Ya, bahkan di atasnya disebutnya ada penelitian seperti ini. Ya, kita bisa baca bareng-bareng di sini. Para peneliti yang melakukan sebuah studi di Inggris pada tahun 2008 menemukan bahwa lebih dari 200 pegawai yang punya akses dan memanfaatkan sasana kebugaran atau gym yang disediakan perusahaan akan lebih produktif dan pulang dengan perasaan lebih puas pada hari-hari ketika mereka berolahraga di jam kerja. Jadi saya pikir karena ini pendapat seorang ahli, ya, kita bisa lihat namanya ini di Inggris dan dia sudah melakukan penelitian. Dan di sini tapi jelaskan juga, ya, manfaatnya sesi olahraga ringan. Nah, di sini jangan terlalu berat juga. Karena kalau terlalu berat, ya, tentunya itu akan nanti membuat kita kecapean, mungkin begitu, ya. Satu sesi olahraga ringan misalnya 15 menit mengayuh di sepeda statis. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa berolahraga pada jam kerja bisa lebih baik daripada berlatih di gym sebelum atau sesudah ngantor. Ya, ini kesimpulan mereka, ya. Tapi kita juga belum tahu pendapat lain dari ini. Yang jelas ini adalah salah satu pendapat ahli yang barangkali bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk kapan kita melakukan aktivitas olahraga, ya. Nah, dengan catatan adalah satu sesi olahraga ringan. Di sini sebutkan satu sesi olahraga ringan. Dan saya temui memang di satu perusahaan besar seperti dulu di PGN, saya lihat mereka menjadikan satu eh, tempat khusus, ya, satu tempat khusus, satu lantai khusus kalau nggak salah dulu di gedung C itu satu eh, lantai khusus itu isinya semua alat olahraga lengkap dengan personal trainernya gitu. Bahkan di perusahaan gas negara sama anak perusahaannya seperti termasuk PGN Solution setahu saya dan PGN Gagas dan seterusnya itu dibuat perlombaan. Mereka buat perlombaan, ya. Jadi selama 1 bulan siapa yang paling banyak menurunkan berat badan itu sebagai juaranya, sebagai juara, dan memang difasilitasi mulai dari tempat olahraganya, kemudian personal trainernya dan seterusnya itu difasilitasi. Dan saya pikir pimpinan perusahaannya mengambil langkah demikian karena memang ada maslahat yang besar untuk perusahaan mereka gitu. Nah, saya pikir mudah-mudahan uh, ini menjawab, ya, dan ini langsung dari uh, website resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya pikir bisa kita jadikan sebagai rujukan yang valid dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.